Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila kafatil anam syahadatan tunjina min azabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadah bil hikmati wal kalam amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam akramun nas atqahum. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, segenap jamaah pengajian rutin malam Sabtu ba'da isya Musalla Abdan Sakura Perumahan Citra Indah City yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberi kita nikmat panjang umur, juga nikmat sehat walafiat beserta nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmatul ilmi serta nikmatul istiqomah fil ibadah. Sehingga alhamdulillah dengan sababiyah berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, pada malam ini kita dapat kembali bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di Musalla Abdan Sakura yang kita cintai ini, di majlis ilmu yang mulia ini, semata-mata kita niat di dalam hati kita masing-masing menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, mentaati perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, dengan barokah sababiah kita istiqomah duduk di majlis ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita sehat walafiat dengan kesehatan yang barokah untuk ibadah kepada Allah secara istiqomah sampai akhir hayat. Semoga meninggal dunia nanti manakala ajal datang kepada kita dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, Islam dan ihsan, membawa amal soleh yang banyak yang diterima oleh Allah, dalam keadaan dosa-dosa kita bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan anak cucu kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren ataupun di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang lainnya,
Semoga mereka oleh Allah dipanjangkan umurnya, selalu disehatkan zahir batinnya, diberikan ilmu yang bermanfaat, dijadikan anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, beriman, berilmu, berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang paling tinggi derajatnya, paling agung, paling mulia, yang menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang menjadi penghulunya atau pemimpinnya seluruh para nabi dan para rasul. Tidak lain beliau adalah baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mensiarkan, mengagungkan, sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau, dan di hari kiamat kita oleh Allah dikumpulkan bersama rombongan para siddiqin, para syuhada, para solihin, yaitu rombongan orang-orang ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan malam ini kalau tidak salah sudah memasuki malam tanggal 28 di bulan Jumadil Akhir tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 Januari 2023 Masehi, yang berarti kurang lebih sekitar 2 bulan 2 hari lagi kita umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan, dan kurang lebih 3 bulan 2 hari lagi kita umat Islam akan merayakan Idul Fitri. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita oleh Allah dipanjangkan umurnya dalam kebarokahan, dimudahkan segala urusan kita, dikabul segala doa-doa dan hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina Muhammad. Salatan analu biha, salatan analu biha, salatan analu biha ziyarata syarabika wa syarabihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina Muhammad. Zaman Nabi Musa ada yang kaya raya, namanya Qarun, tapi orangnya pelit. Zaman Nabi Musa ada yang kaya raya, namanya Qarun,
orangnya pelit, namun terlebih pelit daripada si Qarun. Mendengar nama Nabi tidak mau bersolawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina Muhammad. Salatan analu biha, salatan analu biha, salatan analu biha ziyarata sarafika wa sarafihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Izinkan Al-Fakir pada kesempatan malam yang penuh barokah ini akan menyampaikan kajian ilmu fikih tentang toharoh di dalam kitab Mukhtasarul Latif, di mana kitab Mukhtasarul Latif ini dikarang disusun oleh seorang ulama dari Tarim Hadramaut, yaitu Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Babut toharoh, bermula ini itu bab menerangkan tentang toharoh. Toharoh secara lugah, secara bahasa atau secara etimologi mengandung arti bersuci. Faslun fi furudil wudu, bermula ini itu pasal menerangkan tentang beberapa fardu wudu. Furudul wudu'i, bermula fardunya wudu. Sittatu asya'a, itu ada 6 perkara. Berdasarkan keterangan di dalam kitab Mukhtasarul Latif ini juga muwafaqah, relevan dengan apa yang diterangkan di dalam kitab Safinnatun Najah, buah karya Al-Faqih Al-Alim Allamah Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala juga sama, bahwa fardunya wudu itu jumlahnya ada 6. Yang dimaksud fardu wudu adalah perkara yang wajib dikerjakan di dalam berwudu, perkara yang wajib dilakukan ketika kita berwudu. Apabila salah satu dari perkara tersebut diabaikan atau ditinggalkan, maka dapat mengakibatkan wudu yang kita lakukan menjadi tidak sah. Dan apabila wudu yang kita lakukan tidak sah, maka itu artinya bahwa kita masih mempunyai hadas kecil. Jadi kalau kita berwudu tidak sah oleh karena tidak memenuhi atau tidak mengerjakan fardunya wudu, lalu kemudian umpama kita langsung sholat karena kita nggak tahu bahwa wudu kita oleh hukum dinilai tidak sah, kita langsung sholat, maka secara otomatis sholatnya pun menjadi tidak. Hal ini berdasarkan sebuah hadis di mana baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, la sholata liman ahdasa hatta yatawaddoa. Tidak sah sholat atau tidak dipandang, tidak dianggap mengerjakan sholat
liman ahdasa, bagi orang yang masih berhadas, baik hadas kecil dan ataupun hadas besar yang disebut junub atau janabah. Tidak sah sholat bagi orang yang masih mempunyai hadas, hatta sehingga yatawaddo'a, ia berwudu. Nah, kalau wudu ini adalah untuk menghilangkan hadas kecil, hadasul asgor. Sedangkan untuk menghilangkan hadasul akbar, hadas besar, yaitu dengan cara ghuslul janabah, dengan cara mandi junub. Atas dasar ini, maka setiap orang yang berwudu wajib mengetahui fardu-fardunya wudu dan wajib melaksanakan fardu-fardunya wudu. Sebab apabila salah satu dari 6 perkara yang menjadi fardunya wudu ditinggalkan, maka jelas wudunya tidak sah. Maka oleh karenanya Rasulullah pernah bersabda, idakum ta ila shalah fa asbigul wudu. Apabila engkau hendak mengerjakan sholat, apabila engkau hendak mendirikan sholat, baik sholat fardu 5 waktu maupun sholat sunnah, maka sempurnakanlah wudumu. Jadi wudunya enggak boleh asal-asalan, apalagi wudunya enggak sesuai dengan keterangan. Apalagi wudunya tidak memenuhi fardu-fardunya wudu, tidak memenuhi syarat-syarat sahnya wudu dan sebagainya dan seterusnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jelas bahwa yang dimaksud fardu wudu adalah perkara yang wajib dikerjakan di dalam berwudu. Itu jumlahnya ada 6 perkara. Seluruh para ulama, khususnya ulama Syafi'iyah, yakni para ulama yang bermadzhab Imam Syafi'i, mereka telah sepakat bahwa fardu wudu, perkara yang wajib dikerjakan di dalam wudu, itu ada 6. Baik, yang 6 kita bahas. Al-awalu, bermula yang pertama dari 6 perkara yang menjadi fardunya wudu, yaitu an-niyatu, niat. Jadi setiap orang yang berwudu wajib niat. Apa itu niat? Menurut para ulama ahli fikih, yang dimaksud atau yang disebut niat adalah qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Bermaksud di dalam hati mengerjakan sesuatu yang dibarengkan dengan pekerjaan tersebut. Nah, kalau kita niat berwudu, maka niat berwudu itu harus dilakukan pada waktu kita membasuh perkara yang wajib di dalam wudu. Yang menjadi bagian yang pertama yang wajib dibasuh di dalam wudu adalah muka. Nah, disitulah tempatnya niat. Nah, itu yang dimaksud niat, qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Bermaksud mengerjakan sesuatu yang dibarengkan dengan pekerjaannya. Dalam hal berwudu, maka niat wudu itu dilaksanakan berbarengan ketika kita membasuh bagian yang pertama yang wajib dibasuh dari anggota badan kita adalah muka. Nah, kemudian tempatnya niat, wa mahaluha al-qalbu, tempatnya niat itu di dalam hati. Jadi niat itu adalah merupakan pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Sedangkan atau sementara mengucapkan, melafalkan niat wudu atau niat sholat dengan lisan, itu status hukumnya sunnah. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in, para ulama mengatakan anna niyata ruknun fil ibadah. Yang pertama, bahwasanya niat itu menjadi rukun, menjadi sesuatu yang wajib di dalam segala ibadah. Kemudian kalau kita mau mengerjakan sholat, sebelum kita melakukan takbiratul ihram, nah kita disunahkan mengucapkan atau melafalkan niat dengan lisan menjelang takbiratul ihram. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in, yusannu an-nutqu bil manwiyi kubaila takbir. Yusannu disunahkan opo an-nutqu bil manwiyi, mengucapkan niat, baik niat wudu maupun niat sholat. Kalau di dalam sholat, itu niat sholat sunnah diucapkan kubaila takbir, menjelang kita melakukan takbiratul ihram.
Tapi tempat niat bukan di lisan, tempat niat itu di hati. Maka di saat kita melakukan rukun sholat yang kedua yang hukumnya wajib, yang bernama takbiratul ihram, nah bersamaan dengan takbiratul ihram, hati kita di situ niat. Yang wajib dalam takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Sementara status hukum mengangkat kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahu dan ujung jempol tangan dua-duanya sejajar dengan pentil daun telinga, dan ujung jari jemari yang lainnya sejajar dengan pucuk daun telinga, dan telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat, jari jemarinya direnggangkan wasaton taprikon dengan merenggang yang sederhana, dan qasrun najori ila makani sujud, dan disunahkan pada waktu kita melakukan takbiratul ihram memusatkan pandangan kedua mata ke tempat sujud. Nah itu semuanya sunnah. Jadi dalam takbiratul ihram wajib itu ucapan Allahu Akbarnya gitu. Makanya kalau umpama ada orang tangannya cuma sebelah, ya angkat sebelah. Kemudian kalau umpama tangannya nggak ada dua-duanya, ya nggak wajib. Yang wajib itu ucapan Allahu Akbar. Lalu bagaimana yang gagu, yang bisu, yang nggak bisa ngomong? Ucapan Allahu Akbar dalam hati. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sepanjang kita mengucapkan Allahu Akbar dalam takbiratul ihram, maka sepanjang itu pula hati kita jangan kosong. Hati kita ada niat akan mengerjakan sholat. Misal kita mau sholat isya atau mau sholat subuh. Nah, menjelang kita takbiratul ihram, kita disunahkan mengucapkan niat sholat subuh dengan ucapan usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi taala. Nah, itu sunnah hukumnya, nggak wajib. Tapi perkara sunnah apabila dilakukan itu bisa menyempurnakan pahala. Nah, kemudian kita angkat kedua tangan, Allahu Akbar. Nah, sepanjang ucapan Allahu Akbar dari mulai hamzah yang ada pada lafzul jalalah pada Allah sampai ro yang ada pada akbar, sepanjang itu hati kita niat, dalam hati niat, aku niat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Nah, bareng para jamaah. Demikian pula dalam hal berwudu. Niat berwudu di dalam hati itu dibarengkan dengan membasuh bagian yang pertama yang wajib dibasuh, yaitu muka. Karena fardu wudu kan ada 6. Nah, yang pertama niat, itu pekerjaan hati, nggak usah dibasuh hatinya. Itu niat. Yang ke-6 tertib mah jadi melakukan fardu wudu itu berurutan. Nomor 2, 3, 4, 5 berurutan, nggak boleh diacak. Nah, yang pertama itu yang wajib dibasuh dari 4 anggota badan kita yang wajib dibasuh dalam berwudu. Yang pertama muka, yang kedua yaitu tangan kanan dan tangan kiri atau kedua tangan sampai kedua siku. Bahkan disunahkan sampai pundak kalau kita wudunya di rumah, belum pakai baju, baru pakai handuk. Ini sunnah dibasuh. Keterangannya adalah dalam Fathul Muin. Saya kalau berwudu sampai sini kalau baru tangan. Karena nanti air wudu itu akan menjadi cahaya. Nanti keluar cahaya dari sini cor. Kan kayak Batman. Baik. Yang ketiga mengusap sebahagian kepala. Yang keempat mencuci kedua kaki. Itu yang wajib cuma 4 yang wajib dibasuh. Selain itu seperti mencuci telapak tangan berkumur-kumur, menghisap air ke dalam hidung, namanya istimsak. Kemudian mengeluarkan air dari dalam hidung, namanya istinsar. Kemudian mencuci kedua telinga atau mengusap kedua telinga, itu semuanya sunnah. Tapi jangan sekali-kali meremehkan perkara yang sunnah dalam ibadah. Karena justru perkara yang sunnah itu apabila kita lakukan, itu fungsinya, manfaatnya, faedahnya, kegunaannya bisa menyempurnakan perkara yang wajib dalam ibadah. Makanya ada keterangan yang mengatakan atimul faraid bin nawafil. Sempurnakan ibadah wajibmu dengan cara
melaksanakan ibadah yang sunnah. Seperti sholat 5 waktu, supaya sempurna, kerjakan qobliyah ba'diyahnya. Itu bisa menyempurnakan sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu kalau ibarat makan nasi, makanan pokok. Nah, supaya sempurna makannya, kita perlu sayur mayur, lauk pauk, lalaban, sambal, kerupuk, emping tangkil, tahu tempe, dan sebagainya lah, buah-buahan, minuman, gitu kan? Supaya sempurna makannya. Demikian pula supaya sempurna sholat kita, ya iringi dengan qobliyah dan ba'diyahnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam berwudu, walaupun selain mencuci muka, selain mencuci kedua tangan sampai kedua siku, selain mengusap sebagian kepala, selain mencuci kedua telapak kaki sampai mata kaki, walaupun selain itu hukum sunat, tapi kalau dikerjakan justru itu dapat menyempurnakan wudu yang kita lakukan. Sebab kata Nabi kan, ijakum ta ila shalah fasbigul wudu. Apabila engkau hendak mendirikan salat, maka sempurnakan dulu wudunya. Bagaimana mungkin wudu yang kita lakukan sempurna kalau kesunahan-kesunahan yang ada dalam wudu kita tinggalkan? Sebenarnya kesunahan-kesunahan yang berkaitan dengan wudu dibagi 3. Ada kesunahan-kesunahan yang dikerjakan sebelum kita berwudu. Seperti disunahkan kita berwudu menghadap kiblat, itu sunnah. Makanya kalau kita bangun masjid, bangun musola, kemudian kita mau bangun tempat wudhu, usahakan tempat wudhunya, usahakan posisikan menghadap arah kiblat, biar orang wudhunya udah mengikuti sunnah gitu. Ini nggak menghadap kiblat ya? Sono ya? Mungkin karena nggak ada lagi tanahnya kali ya? Ya nggak apa-apa lah daripada sholat nggak wudhu. Nah ini nggak nyunah namanya, nggak nyunah ini. Kemudian sebelum berwudu, ya kita disunahkan sebelum berwudu, kita disunahkan pertama membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian kita membaca satu ayat yang isinya juga sama, mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan syaiton walhan ketika kita berwudu, supaya berwudunya enggak was-was. Karena ada syaiton yang pekerjaannya tukang mengganggu orang yang berwudu, namanya si walhan namanya. Walhan. Jadi kalau kita punya teman, kita lagi wudu, kita diganggu sama dia, berarti itu walhan tuh, berarti si walhan. Si walhan. Anak buahnya si walhan itu. Nah, maka kita baca Rabbi a'udzubika min hamajati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Itu sunnah juga. Kemudian kita disunahkan juga membaca 2 kalimat syahadat untuk mengantisipasi kalau kemarin-kemarin ada ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita, tindakan-tindakan kita yang menjurus kepada kemurtadan tanpa sepengetahuan kita, di luar kesadaran kita. Nah, untuk mengantisipasi ke arah sana, maka kita sebelum berwudu membaca 2 kalimat syahadat. Sebab tidak sah berwudu dilakukan oleh orang yang murtad. Gitu. Nah, untuk mengantisipasi ke arah sana, kita baca 2 kalimat syahadat. Kita kan nggak tahu kalau ucapan-ucapan kita kemarin-kemarin ada yang menjurus kepada kemurtadan. Misalnya kita mengucapkan selamat Natal. Nah, maka kita baca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita baca kalimat yang isinya memuji kepada Allah yang telah menciptakan air sehingga kita dapat bertoharoh, dapat bersuci, dapat berwudu. Yaitu ucapannya alhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahura. Baru kita baca bismillahirrahmanirrahim, baru kita mencuci kedua telapak tangan. Allahumma fad yadaya mimma asika kulliha. Gitu. Saya yakin ini nggak diamalkan ini. Ya udah ketahuan sama saya udah. Kalau ngomong, oh saya diamalkan, saya tes sekarang nih. Kalau mogok berarti bohong ngomong. Udah daripada tes sama saya nanti mogok malu nanti ya. Udah aja jujur aja. Nah itu kesunahan-kesunahan yang disunahkan dikerjakan sebelum kita berwudu.
Nanti kesunahan-kesunahan di dalam wudu seperti mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur atau mad-madoh, istimsak atau menghisap air ke dalam hidung, istinsar atau mengeluarkan air dari dalam hidung, kemudian mengusap dua telinga, itu sunnah di dalam wudu. Ada lagi kesunahan-kesunahan yang sunnah dilakukan setelah kita selesai berwudu, yaitu membaca doa wudu, doa wudu, bukan doa du'u, doa wudu. Masalah ini belum ngopi masalahnya, jadi ngomongnya belelol. Doa wudu, doa sesudah wudu. Ya. Nah, ketika kita berdoa, membaca doa sesudah wudu, itu disunahkan menghadap kiblat. Karena kita berdoanya sendirian, kecuali kalau kita berdoa bareng-bareng nih, doa bersama. Nah, nggak apa-apa menghadap kemana juga. Tapi kalau berdoa sendirian, itu disunahkan menghadap kiblat. Nah, kalau sendirian. Bagaimana doa wudu? Kita baca bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup dengan salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tutup dengan hamdalah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Karena apabila kita berdoa tidak diawali dengan salawat dan tidak ditutup dengan salawat, atau kita berdoa di dalam doa nggak ada salawat, doa kita nggak nyampe kepada Allah, nggak nyampe. Sampainya doa kita kalau di dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah ada salawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sholat yang kita kerjakan itu akan ditolak oleh Allah kalau di dalam sholat yang kita kerjakan tidak ada salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya. Makanya para ulama sepakat wajib pada waktu tahiyat akhir wajib bersolawat kepada Nabi Muhammad dan sunnah abad kepada keluarganya dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian dilanjut kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Sampai situ cukup. Tapi kalau mau dilanjut silahkan, yaitu Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baru assalamualaikum. Boleh. Atau kelanjutannya bukan itu. Kelanjutannya yang biasa kita baca Allahumma inni a'udzubika min ajabil qabri wa min ajabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. La ilaha illa anta ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau dua-duanya dibaca, monggo, silakan. Boleh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempatnya niat di hati. Niat itu bermaksud akan mengerjakan sesuatu yang dibarengkan dengan pekerjaannya. Dan tempat niat di hati. Wa talafuju biha sunatun. Sedangkan mengucapkan niat, melafalkan niat, melafadzkan niat dengan lisan, baik dalam berwudu atau dalam niat sholat, itu hukumnya sunnah. Tapi walaupun sunnah itu bisa menyempurnakan yang wajib. Itu yang pertama, fardu wudu niat. Kemudian wahia bermula niat imma niyatu raf'il hadasi. Baik niatnya itu niat menghilangkan hadas. Jadi kalau berwudu niatnya boleh 4 macam. Pilih salah satunya. Jadi kita tahunya jangan cuma satu.
Kalau kita taunya satu, kemudian dengar orang lain baca niat wudhu beda sama kita, lalu tiba-tiba kita menyalahkan, ternyata mereka nggak salah, kita yang belum tahu. Nah gitu. Jadi kalau kita belum tahu ilmunya, jangan lalu serta-merta kita cepat-cepat menyalahkan. Boleh jadi kita yang belum tahu. Jadi niat wudhu itu yang pertama boleh nawaitu raf'al hadasi fardhu lillahi ta'ala, boleh. Apa itu artinya? Nawaitu aku niat raf'al hadasil asgori, menghilangkan hadas kecil, fardhu lillahi ta'ala, wajib karena Allah ta'ala. Itu boleh begitu. Yang kedua, awit toharoti lisolah, atau yang kedua boleh niatnya niat toharo untuk melakukan sholat. Berarti yang kedua niatnya boleh begini, nawaitu taharota lisolati fardhu lillahi ta'ala, boleh begitu. Artinya aku niat bertoharoh untuk mengerjakan sholat wajib karena Allah Ta'ala, boleh. Di sini dikatakan awil wudu'i, atau niat berwudu. Contohnya nawaitul wudu'a fardhu lillahi ta'ala, boleh. Atau boleh nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Jadi boleh 4 macam niatnya, redaksi kalimat niatnya. Yang pertama boleh nawaitu raf'al hadasi fardhu lillahi ta'ala. Yang kedua boleh nawaitu toharota fardhu lillahi ta'ala. Yang ketiga boleh nawaitul wudu'a fardhu lillahi ta'ala. Yang keempat boleh nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Nah yang enggak boleh dibaca 4-4-nya, diborong semua. Ambil salah satunya. Yang ke-1 boleh, yang kedua boleh, yang ketiga boleh, yang keempat boleh. Itu dalam hal redaksi niat berwudu, boleh 4 macam. Kemudian watakunu, dan ada opo haji niatu bermula ini niat inda ghuslil wajhi, dilakukan ketika membasuh muka tuh. Jadi niat berwudu itu dilakukannya pada saat kita membasuh muka. Kalau umpama saja, aduh saya selama ini niat wudunya pas ketika mencuci telapak tangan. Nah berarti selama ini wudunya enggak sah. Kalau selama ini wudunya enggak sah, berarti selama ini sholat yang dilakukannya enggak sah. Mangkaning selama ini 10 tahun deh. Berarti selama 10 tahun enggak sholat kita. Wajib dikodok. Itu akibat kebodohan kita. Akibat kita enggak paham agama, enggak paham ilmu fikih, dan kitanya enggak mau nyari. Makanya aduh, kalau kita mengerjakan ibadah didasari dengan kebodohan, itu nanti sia-sia, rugi kita nanti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita berwudu, niat wudunya pas mencuci telapak tangan, bismillahirrahmanirrahim nawaitul wudu'a, enggak jadi. Di sini nih, bismillahirrahmanirrahim nawaitul wudu'a li rafil hadasil akbari asgori fardhu lillahi ta'ala. Mengucapkan dengan lisan sunnah, tapi dalam hati jangan kosong. Dalam hati ngomong, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, wajib karena Allah Ta'ala. Basuhan yang kedua baca doanya, Allahumma baljid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Basuhan ketiga, Allahumma baljid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Asani bermula fardu wudu yang kedua, ghuslul wajhi, yaitu membasuh muka atau wajah, jami'ihi seluruhnya, sakron yakni bulu-bulu yang ada di muka, wabasaron dan kulit muka, illa kecuali batinil hati, kecuali bagian dalam jenggot al-kasifati yang tebal, wal aridho ini atau cambang godek al-kasifah ini yang tebal.
Nah, jadi fardu wudu yang kedua, wajib kita membasuh muka, mencuci muka dengan air mutlak, dengan air tohir, mutahhir, dengan air yang suci dan dapat mensucikan. Nah, seluruh muka kita itu wajib terkena air. Nah, terkena air. Apabila seseorang jenggotnya tebal, kan ada juga yang jenggot tebal, bahkan nyambung ke jambang pinu, tebal. Nah, itu udah sedapatnya aja. Kalau memang cambangnya atau jenggotnya tebal, sedapatnya saja. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah dia ngerendam kepalanya, nggak usah. Kita tamatkan 4 lagi. Kemudian as-salisu bermula fardu wudu yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, yaitu membasuh kedua tangan beserta kedua siku. Nah, ini batas minimal yang wajib dibasuh, yaitu membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Jadi berarti yang disebut tangan itu dari mulai ujung jari jemari sampai siku. Nah, dari siku ke sini bukan tangan lagi, namanya lengan. Dari sini ke sini udah bahu. Nah, tapi tangan itu dari ujung jari ke siku itu ada bagian-bagiannya. Dari ujung jari ke sini namanya jari. Dari sini ke sini namanya telapak tangan. Telapak tangan ada telapak tangan, ada punggung tangan. Dari sini ini ke sini pergelangan. Nah, ini ke sini tangan. Tapi seluruhnya bisa disebut tangan. Nah, jadi tangan itu tersusun dari bagian-bagian tertentu gitu. Nah, itu wajib dibasuh. Batas minimalnya sampai siku. Tapi sunahnya sampai pundak. Kalau kita ngudunya, posisi ngudunya masih di kamar mandi di rumah kita, dan posisi kita baru pakai handuk. Tapi kalau kita posisinya di luar di mana-mana, udah rapi pakai kemeja, pakai dasi, nggak usah sampai ke ini, nanti basah. Jadi kayak anak kecil nanti. Ya, lihat situasi saja lah. Kemudian ketika kita membasuh tangan kanan, kita disunahkan membaca doa. Ya, membaca doa. Nah, ini doa wudu itu walaupun status hukumnya sunnah, itu kalau bisa dibaca. Jangan meremehkan perkara sunnah. Kalau kita selalu meremehkan, menganggap sepele perkara sunnah, nanti khawatir jadi kebiasaan, akhirnya meninggalkan kesunahan. Padahal justru keabdolan itu adalah manakala kita mau mengerjakan kesunahan. Di situ ada fadilah. Jadi seperti para wali itu justru itu perkara-perkara yang sunnah justru dianggap wajib. Nah, kita malah sunnah ini katanya nggak dikerjakan juga nggak berdosa. Jadi menganggap remeh. Tapi kalau para wali justru sunnah itu dianggap wajib sehingga diutamakan terus. Kalau yang sunnah aja dianggap wajib, apalagi yang wajib benar-benar dijaga oleh mereka. Makanya pantas mereka menjadi para wali, karena enggak menganggap remeh terhadap perkara sunnah. Seperti Rasulullah itu tahajud wajib, makanya beliau selama hidupnya enggak pernah meninggalkan tahajud. Sholat witir itu wajib bagi beliau, bersiwak itu wajib. Nah, kita sunnah ini kata gitu kan. Ya udah, kita mah nggak dapat keutamaan dari Allah karena menganggap remeh terhadap perkara sunnah. Para jamaah yang dimuliakan, nah doa wudu itu hukumnya sunnah. Itu juga bisa menyempurnakan wudu kita. Dan doa wudu itu kalau kita paham maknanya bagus-bagus. Contoh, ketika kita mencuci tangan kanan, kita disunahkan membaca doa Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah kepadaku kitab catatan amalku nanti di hari kiamat di tangan kananku, dan hisablah aku dengan penghisaban yang ringan. Nah, kalau ini dikabul di hari kiamat, kita menerima kitab catatan amal di tangan kanan. Siapapun yang ketika di hari kiamat menerima kitab catatan amalnya di tangan kanannya, itu pertanda dia akan selamat dari api neraka dan akan dimasukkan ke surga. Itulah yang disebut ashabul yamin, golongan kanan.
Kan ada golongan kanan, ada golongan kiri. Lihat surat Al-Waqiah. Ulaika idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqatiha kajibatun khafidatun rafi'atun idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu basam fakanat haba'an mumbasa wa kuntum azwajan salasah ashabul yamini ma ashabul yamin wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Kan ada lagi wa ashabus shimal. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Golongan kanan itu orang-orang yang menerima kitab perbal amalnya di tangan kanan. Itulah mereka calon ahli surga. Ada golongan kiri, yaitu orang-orang yang menerima kitab catatan amalnya di tangan kirinya. Dan ada orang-orang yang menerima kitab catatan amalnya nanti dari kiamat dengan punggungnya. Nah itu dua-duanya akan celaka. Baik yang menerima kitab catatan amalnya di tangan kirinya atau dari punggungnya, itu dua-duanya akan celaka, akan dimasukkan ke neraka. Makanya jika kita membasuh tangan kiri, kita disunahkan berdoa, Allahumma la tu'tini kitabi bisimali au min wara'i johri. Ya Allah, semoga Engkau tidak memberikan kitab catatan amalku di tangan kiriku atau dari punggungku. Itu kita mohon kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang yang ke berapa ya? Yang keempat ya. Ar-Rabi'u bermula fardu wudu yang keempat, mashu syai'in, yaitu mengusap sesuatu. Min basarotin, dari kulit, min basaroti roksi, dari kulit kepala, au sakrotin, atau rambut kepala, walau ba'di sa'rah, walaupun yang diusap hanya sebahagian kepala, bihadi, dari batas kepala. Jadi fardu wudu yang keempat, sebahagian dari kepala kita diusap. Cuma rata-rata pada umumnya mengusapnya bagian depan. Nah sunahnya, abdolnya jangan begini doang, tapi ditarik ke belakang, ke depan. Ini air keran kita buka ngalir, nah, tadahin, kemudian kita tarik lagi ke depan, itu abdol. Kalau ditarik ke belakang, tarik lagi ke depan, berarti itu rambut bagian atas, bagian dalam kena air wudhu. Tapi kalau ditarik ke belakang saja, nah rambut bagian dalamnya itu enggak terkena air. Nah makanya ditarik ke ini, ke belakang, ditarik ke belakang, terus tarik ke depan 3 kali sambil membaca doa, Allahumma harrim sya'ri wa basari 'alan nar wa adilni tahta arsika yauma la dhilla illa dhilluk. Itu doa sunnah, tapi isinya bagus. Allahumma ya Allah, harrim, haramkanlah, sya'ri, rambutku, wa basari, dan kulitku, alanar, dari sentuhan api neraka. Ya Allah, selamatkanlah aku dari api neraka. Jangan sampai rambutku, kulitku tersentuh api neraka. Begitu isinya. Wa ajilni ta'arsika yauma la dhilla illa dhilluka. Dan naungilah ya Allah aku nanti pada hari di mana hari itu sama sekali tidak ada naungan, yaitu hari kiamat. Naungilah aku. Tempatkanlah aku di bawah arasmu bersama para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada. Itu orang-orang calon ahli surga. Nah itu doanya. Suka dibaca nggak itu? Nah diam aja, kayaknya nggak dibaca nih. Atau saya tes satu-satu nih? Hah? Nah, saya tes satu-satu ya. Yang nggak hafal saya pelorotin kolor ya. Pasti banyak yang nggak paham nih. Udah nggak usah, kasihan lah. Ntar bilang sama mamahnya. Allahumma harrim sya'ri wa basari 'alan nar wa adilni tahta arsika yauma la dhilla illa dhilluka. Itu doa mengusap kepala. Makanya kalau orang sholat jangan dilihat ketika sholatnya aja, lihat wudunya bener enggak. Dan jangan dilihat wudunya aja, lihat mandi junubnya bener enggak. Orang kalau mandi junubnya nggak bener, nggak sah, kemudian dia wudunya nggak sah, kemudian dia sholatnya nggak sah, mapai terus. Jadi jangan dilihat, oh ini orang rajin sholatnya, rajin ke masjidnya, pakaiannya rapi bersih. Siapa tahu mandi junubnya nggak bener, dia nggak tahu ilmunya.
Lengket dong. Gagal semua itu. Kalau mandi junubnya nggak benar udah percuma, ajannya, qomatnya, sholatnya percuma, dosa semua, haram semua. Kalau mandi junubnya nggak benar, karena tidak memenuhi keparduan mandi junub. Kan ada ilmunya, fardu mandi junub ada berapa, kesunahan mandi junub itu apa aja, ada itu. Kita harus kaji, harus mencari tahu. Jangan sholatnya doang keren, pakai jubah, tahu-taunya mandi junubnya nggak bener. Aduh, di sholatnya jadi dosa, sholatnya haram, bawa hadas besar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Makanya saya kalau tahu orang itu awam agama, bagi saya haram bermakmum ke dia. Kalau saya tahu itu awam agama, ya, wah, ketahuan lah mandi junubnya nggak benar. Lah ngapain kita bermakmum kepada orang yang mandi junubnya nggak benar? Bego kita. Bego. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang kelima, al-khamisu, bermula fardu wudu yang kelima, ghuslu rijlaini ma'al ka'bain. Wajib setiap orang yang berwudu memenuhi fardu wudu yang kelima, yaitu ghuslu rijlaini ma'al ka'bain. Wajib mencuci kedua kaki beserta kedua mata kaki. Itu batas minimal. Batas minimal sampai mata kaki. Tapi sunahnya segini, pertengahan betis, jangan dipasin banget, diukur lagi. Nggak boleh ada air mati. Masya Allah. Itu batas minimal. Yang pokoknya itu yang wajibnya segitu. Tapi kan ada sunahnya. Kita juga kan makan batas minimal sehari 2 kali, tapi kan boleh nambah kan? Nah makan aja nambah lu. Padahal itu makan cuma urusan isi perut, yang ujung-ujungnya dibuang. Lah kita nambah pengen sempurna, masa wudhu dipasin banget, di garis dulu pakai lakban ya, atau pakai spidol. Allah Akbar. Enggak sih, enggak gitu amat. Ya sunnah dilebihin lah para jamaah. Yang terakhir, as-sadisu utawi piro-piro fardu wudu kang kaping 6 iku at-tartibu, tartib hakaja. Kayane ikilah susunan. Jadi fardu yang 6 wajib tertib. Tertib itu pengertiannya adalah mendahulukan yang seharusnya didahulukan dan mengkemudiankan yang memang seharusnya dikemudiankan. Kalau memang nomor 1 wajib didahulukan, ya dahulukan. Nanti setelah nomor 1 baru nomor 2. Jadi susunannya nyusun gitulah, nggak diacak-acak, nggak semau kita. Itu namanya tertib. Kalau kita berwudu nggak tertib, yang seharusnya mencuci muka dulu, kita malah mencuci tangan dulu baru ya nggak sah wudunya, karena nggak tertib, nggak memenuhi fardu wudu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum berwudu sebenarnya asalnya sunnah. Tapi ketika kita mau berwudu untuk melaksanakan sholat wajib, maka status hukum wudu saat itu menjadi wajib. Berdasarkan kaidah usul fikih menyatakan lil wasail hukmul maqasid. Sarana itu hukumnya sama dengan hukum pokok yang dituju. Wudu itu sarana yang dapat menyebabkan sahnya sholat. Sarana wudu itu. Sedangkan sholat fardunya wajib. Ini berarti hukum pokok yang dituju. Nah, oleh karena sarana ini menuju hukum pokok yang dituju yaitu wajib, maka berwudu pun jadi wajib ketika mau sholat fardu. Tapi ketika kita tidak mau sholat fardu, misalnya mau tidur berwudu, itu sunnah. Tapi kalau kita mau tidur berwudu, niat wudunya lain lagi. Jangan niat wudu menghilangkan hadas kecil. Karena kalau kita mau tidur berwudu, niat wudunya menghilangkan hadas kecil, kemudian kita tidur, batal wudu kita. Sebab tidur, kan yang membatalkan wudu ada 4. Di antaranya naum, tidur. Yang tidak
menetapkan bokongnya pada tempat duduk pada lantai. Itu bisa membatalkan wudu. Nah, maka niatnya jangan niat wudu untuk sholat, tapi niat wudu untuk tidur. Gimana niatnya? Nawaitul wudu'a lin naumi lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk tidur. Begitu tidur pules, bahkan mimpi indah, jadi pengantin lagi. Nah, sampai kencing. Nah, itu nggak batal wudunya. Karena kita niat wudunya juga niat wudu mau tidur, bukan niat wudu mau sholat, bukan niat wudu mau menghilangkan hadas kan? Itu hanya melaksanakan sunnah Rasulullah saja. Rasulullah setiap kali mau tidur nggak pernah nggak punya wudu, beliau selalu berwudu. Ya, kita sedikit-sedikit lah mencontoh beliau lah. Sudahlah tahajudnya nggak bisa tiap malam, contoh beliau. Ya mau tidur lah, wudu lah gitu ya. Insya Allah. Kalau bentuk gimana? Nggak batal. Akan tadi wudunya bukan wudu untuk menghilangkan hadas kan? Kecil. Batal itu lo bangun. Tempat tidur lu aja. Ya. Kalau wudu mau tidur atau juga berhubungan sama suami istri itu wajibnya berapa hari setelah usapan? Ada wajibnya, ada sunatnya. Maksudnya usapan dalam berwudunya? Sama dengan usapan kayak Sama tetap 3 kali. Ini maksudnya yang usap apanya ini? Jadi usap apa perlu cuci tangan mulut atau langsung bisa terbuka atau kepala? Ya wudunya praktek wudunya seperti biasa Pak. Praktek wudunya, tata cara praktek wudunya, tata cara pelaksanaan wudu seperti biasa aja. Seperti kita mau wudu mau sholat, cuma beda di niat aja. Ya. Dia wudu mau buat tidur, Berjima. mana? Ya, Berjima kali tak. Mau tidur atau setelah berbuka kan disunahkan. Setelah gimana? Gimana? Setelah jima. Wudu setelah jima? Nggak ada wudu setelah jima, ada juga disunahkan berwudu sebelum jima. Kalau setelah jima bukan berwudu, namanya kita disunahkan menghilangkan kejunuban yang ada pada badan kita. Sebab apabila kita setelah jima terlepas dari apakah injal atau enggak injal, kalau bahasa Jermannya ceret, bahasa pikirnya injal, itu keluar apa ya, keluar itu. Pura-pura nggak tahu banget sih ya, bukannya merem-merem lu. Nah, terlepas dari apakah injal ataupun tidak injal, nah disunahkan kita setelah berjima bersama istri, kita cuci muka aja, tapi niat nawaitu raf'al janabah, aku niat menghilangkan kejunuban. Nawaitu raf'al janabah lillahi ta'ala, nawaitu raf'al janabah lillahi ta'ala, aku niat menghilangkan kejunuban. Jadi kejunuban kita hilang walaupun kita masih punya junub. Beda, junub dan kejunuban beda. Ya. Jadi menghilangkan kejunuban bukan menghilangkan hadas bas. Tetap kita punya hadas bas. Apa tujuannya? Supaya malaikat rahmat nggak jauh dari kita. Sebab malaikat rahmat tidak mau mendekati seorang manusia yang dalam keadaan punya maka kejunubannya dihilangkan dengan cara cukup mencuci muka setelah berjima. Nawaitu raf'al janabah lillahi ta'ala. Boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Bahkan bagusnya langsung mandi junub malam hari. Udah mandi, jam 3 nambah lagi. Jam 3 numpak ping-ping, jam 3 numpak ping-ping, jam 3 numpak ping-ping, eta ping-ping dedetkeun.